Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yesi Amanda dengan NPM 208110029 akan menjelaskan tentang proposal seminar psikologi Islami saya yang berjudul Pengaruh Bacaan Zikir Istighfar terhadap Kecemasan pada Mahasiswa yang Hendak Menghadapi Ujian. Yang pertama, latar belakang permasalahan proposal. Seperti yang kita ketahui bahwa sistem pendidikan di Indonesia menjadikan ujian sebagai salah satu penentu dan pengukur dalam keberhasilan seorang pelajar. Ujian ialah kegiatan yang dilakukan untuk mengevaluasi hasil belajar. Pada tingkat universitas, setiap satu semester biasanya ujian dilakukan sebanyak 2 kali. Pada 3 bulan pertama, mahasiswa akan menghadapi ujian tengah semester atau UTS, dan selanjutnya akan menghadapi ujian akhir semester atau UAS. Belum lagi ketika mahasiswa harus menghadapi ujian praktikum. Menurut beberapa orang, ujian merupakan salah satu hal yang menakutkan. Seringkali, ujian menimbulkan kecemasan bagi seorang yang hendak menghadapinya. Kecemasan yang terdapat dalam diri seseorang dapat diatasi dengan selalu mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satunya adalah dengan berzikir. Dengan memperbanyak bacaan zikir seperti bacaan istighfar, perasaan negatif yang dimiliki oleh seseorang akan menghilang, dan keadaan hati serta psikologis seseorang akan menjadi tentram dan tenang. Rumusan masalah dalam penelitian ini ada 3. Yang pertama, apakah Anda pernah mengalami kecemasan saat hendak menghadapi ujian? Yang kedua, bagaimana cara Anda menangani kecemasan? Apakah Anda pernah mencoba membaca istighfar ketika mengalami kecemasan saat hendak menghadapi ujian? Yang ketiga, apakah menurut Anda bacaan istighfar efektif untuk mengurangi kecemasan yang dirasakan saat hendak menghadapi ujian? Berikutnya ialah tujuan penelitian. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui tingkat kecemasan pada mahasiswa yang menghadapi ujian dan untuk mengetahui apakah zikir istighfar mampu mengurangi tingkat kecemasan pada mahasiswa yang hendak menghadapi ujian. Selanjutnya teori yang digunakan serta indikator aspek atau dimensinya. Teori kecemasan yang digunakan ialah kecemasan menurut Derajat tahun 2001 yang menyatakan bahwa kecemasan merupakan manifestasi dari berbagai proses emosi yang bercampur yang terjadi ketika seseorang mengalami tekanan perasaan atau frustasi dan bertentangan batin atau konflik. Menurut Barlow, kecemasan yang dialami oleh suatu individu melibatkan beberapa komponen. Yang pertama, komponen fisiologis, di mana kecemasan dapat membuat seseorang mengalami perubahan fisiologis seperti sulit bernafas, berkeringat, perubahan suhu tubuh, pusing, mual, dan sebagainya. Yang kedua, komponen kognitif, di mana dapat berupa pemikiran negatif tentang kekhawatiran ataupun ketakutan terhadap sesuatu. Yang ketiga, komponen perilaku, di mana saat mengalami kecemasan, seseorang dapat menampilkan sejumlah perilaku seperti menghindari situasi yang menyebabkan kecemasan, gelisah menghindari kontak mata, berbicara pelan, gemetar, suara bergetar, tubuh kaku, menangis, dan sebagainya. Yang terakhir ada komponen emosi, di mana saat seseorang merasa cemas, emosi yang muncul diantaranya ialah rasa khawatir, takut, panik, dan mudah tersinggung. Selanjutnya ialah teori serta indikator aspek atau dimensi dari zikir. Teori zikir yang digunakan ialah teori dalam kamus tasawuf yang ditulis oleh Solihin dan Rosihin Anwar, yang menyatakan bahwa zikir merupakan kata yang digunakan untuk menunjukkan setiap bentuk pemusatan pikiran kepada Tuhan. Aspek-aspeknya diantaranya ialah aspek meditasi, relaksasi, serta pengalaman transendental. Berikutnya ialah jenis penelitian. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah penelitian kualitatif. Dan variabel yang digunakan dalam penelitian ini ada 2, yaitu zikir sebagai variabel X atau variabel bebas, dan juga kecemasan sebagai variabel Y atau variabel terikat. Subjek atau informan penelitian. Subjek atau informan dalam penelitian ini ialah mahasiswa psikologi yang mengalami kecemasan ketika menghadapi ujian. Selanjutnya ialah lokasi penelitian, di mana lokasi dari penelitian ini ialah cost subject. Teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini ialah observasi dan wawancara. Observasi merupakan proses pengumpulan data atau keterangan yang dikerjakan dengan melakukan usaha pengamatan secara langsung ke tempat atau objek yang akan diamati atau diselidiki. Observasi yang dilakukan dalam penelitian ini ialah observasi partisipan. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode observasi anecdotal record. Selanjutnya wawancara.
Wawancara merupakan pertemuan yang dilakukan dua orang untuk bertukar informasi maupun ide dengan melakukan tanya jawab sehingga dapat diambil sebuah kesimpulan atau makna dalam topik tertentu. Jenis wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara terstruktur. Teknik analisis data. Yang pertama adalah reduksi data. Reduksi data merupakan tahap menyederhanakan data agar sesuai dengan kebutuhan penelitian. Data yang dianggap tidak penting maupun kurang penting dapat dibuang dan kemudian hanya menyisakan data yang sifatnya penting. Dengan demikian, data akan lebih mudah diproses ke tahap selanjutnya agar menjadi informasi yang jelas. Yang kedua ada penyajian data. Pada tahap ini, peneliti dapat menyajikan data yang sudah direduksi atau disederhanakan di tahap sebelumnya. Penyajian data dibutuhkan untuk dapat menyajikan atau menampilkan data dengan rapi, sistematis, tersusun, dengan pola hubungan tertentu, sehingga data ini dapat menyajikan suatu informasi. Yang terakhir ialah model penelitian psikologi Islam. Model penelitian psikologi Islam yang digunakan dalam penelitian ini adalah model 2, yaitu penelitian dengan metode ilmiah dan teori Islam dan Barat, di mana aspek keberagamaan Islam memiliki hubungan dengan aspek psikologis manusia. Hal ini dapat dilihat dari variabel yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu zikir dan juga kecemasan. Sekian presentasi dari saya, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.